Oke, di video kali ini kita akan membahas untuk AFL 3 Part 1 kita kemarin tentang perusahaan multinasional dan strateginya dalam ekspansi ke luar negaranya. Di sini kita memilih untuk perusahaan Starbucks yang ekspansi ke Australia. Jadi kita tahu perusahaan Starbucks ini adalah perusahaan yang begitu besar yang menjual salah satu produknya ada kopi, teh, dan juga makanan ringan lainnya. Dan di sini Starbucks ini didirikan di tahun 1971. Di sini perusahaan Starbucks karena basis awalnya di Amerika dan perkembangan yang begitu pesat sehingga menuntut Starbucks itu untuk melakukan ekspansi ke luar negaranya. Di sini Starbucks ekspansinya ke Australia. Jadi untuk di Australia sendiri ternyata nih begitu berbeda dengan di Amerika. Nah, disinilah mereka menerapkan strategi-strategi yang luar biasa. Untuk strateginya apa aja? Untuk strateginya yang pertama adalah dari standarisasi ke lokalisasi. Pada awalnya ini, Starbucks menggunakan strategi standarisasi global karena mereka modelnya ada di Amerika Serikat, tapi ternyata model Amerika Serikat bisnis itu nggak bisa dibawa masuk ke Australia. Seperti misalnya dari menunya, desain toko, dan juga harga premiumnya. Namun ya pasti strategi ini gagal karena nggak sesuai dengan preferensi konsumen Australia yang udah memiliki budaya kopi lokalnya yang kuat gitu kan. Sehingga Starbucks ini harus melakukan lokalisasi di pasca kegagalan. Dengan cara mereka itu berkolaborasi dengan 7-Eleven untuk menyediakan kopi siap saji dan juga menambahkan menu sarapan lokal seperti avotos dan juga sausage roll. Nah, untuk selanjutnya strategi masuk pasar ketika di Australia. Di awalnya mereka itu menggunakan ekspansi yang sangat agresif. Ini di tahun-tahun 2000-an dengan membuka 87 toko dalam 7 tahun. Namun pertumbuhannya itu terlalu cepat tanpa riset pasar yang panjang dan memadai. Akhirnya Starbucks gagal, tapi mereka mencoba lagi dengan re-entry di 2014 dengan joint venture dengan perusahaan Withers Group. Ini perusahaan lokal Australia untuk dimaksudkan memahami dinamika pasar dan fokus pada lokasi turis dan juga perkotaan seperti di Sydney dan juga Melbourne untuk memanfaatkan brand global mereka sehingga lebih gampang untuk memasarkan pada turis. Lalu selanjutnya adalah positioning kompetitif. Starbucks ini awalnya memposisikan diri sebagai third place premium, tetapi harganya yang begitu tinggi. Nggak kompetitif banget nih dengan kedai kopi lokal yang menawarkan kualitas yang serupa dengan Starbucks, tapi dengan harga yang lebih rendah. Nah, lalu di sini Starbucks melakukan perbaikan positioningnya dengan menurunkan harga produk-produknya 10-15% di 2014 dan memperkuat layanan digitalnya. Jadi, mereka bisa memesan Starbucks melalui aplikasi pemesanan digital untuk bersaing dengan McCafe dan juga kedai lokal di Australia itu sendiri. Lalu adaptasi budaya dan branding. Nah, disinilah kegagalannya itu disebabkan pastinya karena ketidakpekaan budaya. Seperti konsep kopi yang awalnya dicanangkan itu seperti take away, seperti layaknya di Amerika Serikat. Namun ternyata itu nggak begitu populer untuk di Australia, karena mereka Australia nih nggak suka dengan konsep seperti itu. Mereka suka dengan konsep yang untuk ngopi dengan santai, bareng teman dan keluarga. Jadi sehingga lebih nyaman gitu. Lalu Starbucks melakukan perubahan strateginya dengan menyediakan kursi-kursi yang nyaman, wifi gratis untuk menarik mahasiswa dan juga pekerja yang mengkonsumsi kopi-kopinya dan juga menggunakan biji kopi lokal dari Australia sehingga ini sangat membaur sekali dengan budaya Australia. Nah, di sini kesimpulannya dari strategi bisnis yang dilakukan oleh Starbucks memang menemukan beberapa titik kejanggalan dan juga kesulitan saat awal-awal ekspansinya, yaitu tadi karena mereka tidak terlalu mementingkan preferensi konsumen awalnya dan juga terlalu idealis
sehingga itulah membuat kegagalannya. Namun strategi yang menariknya, mereka akhirnya menggait untuk kerjasama dengan perusahaan lokal seperti Withers Group tadi, dan juga untuk menggunakan kopi-kopi, biji kopi dari negara Australia itu sendiri. Jadi itulah yang strategi yang membuat Starbucks bangkit lagi dari kegagalan dan tetap eksis sampai sekarang ini. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Aqsa dari kelompok 5. Terima kasih.